Hai, selamat datang di Isna Channel. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe channel Isna. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa share and like. Oke, enjoy this video. Sekarang ini kita mau bahas apa ya? Pasti teman-teman udah pada baca thumbnailnya. Jadi kita bakal bahas tentang manajemen waktu. Nah, kebetulan banget nih, aku kan sekarang masih mahasiswa ya, semester 5. Dan dimana aku juga mengerjakan suatu bisnis gitu. Dan aku mengerjakan bisnis Oriflame gitu. Nah, aku pengen kasih tips ke teman-teman semua yang kiranya pengen cobain bisnis tapi bingung nih, gimana sih cara manajemen dalam satu hari. Itu kan ada 24 jam yang sama ya, tinggal seseorang itu mau buat memanage. Aku biasanya ngerjain bisnis sama kuliah itu 50%, 50-50 gitu ya. Jadi 50% aku buat ngerjain Oriflame gitu ya, taruh juga 50% buat kuliah gitu. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa pasti tahu ya kesibukan kuliah gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak cuma kuliah aja, tapi sambil organisasi juga gitu. Kalau misalnya baru kayak adaptasi gitu kan, pasti kayak wah kok kayaknya susah banget ya bagi-bagi waktu tuh kayak gini, terus juga kadang malah serabutan gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita udah memprioritaskan sesuatu, pasti kita udah siap untuk menanggung tanggung jawab ini gitu. Bikin to-do list. Nah, to-do list ini biar kita kerjanya itu nggak serabutan ya teman-teman. Misalnya nih, kalau aku karena kuliahku juga kadang ada yang pagi, ada yang siang juga, kadang ada yang sore gitu ya. Jadi bener-bener to-do list ini sangatlah membantu aku banget. Misalnya ya, aku bikin to-do list itu sebelum tidur. Jadi buat kegiatan besoknya aku udah bikin to-do list dulu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi bener-bener dari jam-jamnya tuh udah jelas banget, dan aku mau ngapain aja itu udah jelas gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya to-do list ini kan nggak selalu tercentang semua ya teman-teman, tapi setidaknya kita udah berusaha selesaikan to-do list yang kita buat ini gitu. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin to-do list juga harus bertanya. Kalau aku tuh biasanya ditulis dulu. Misalnya pagi aku kayak promosi tentang produk gitu ya, atau tentang bisnis gitu. Nah setelah itu jam 7 kuliah nih sampai jam berapa gitu kan. Setelah pulang kuliah aku balesin chat sambil aku jualan. Dan jualan itu pun ada targetnya teman-teman, nggak cuma yaudah aku jualan jadwalnya gitu, enggak, tapi kita harus punya target. Kedua, ini kita harus disiplin dan juga konsisten. Nah pastinya kalau misalnya kita udah memutuskan gitu ya, memutuskan buat kuliah sambil Oriflame mungkin gitu ya, sambil berbisnis atau IRT gitu, yang pengen dapetin penghasilan tambahan, pengen juga ya belajarlah memanage waktu gitu ya, atau bahkan karyawan gitu ya yang masih aktif kerja tapi juga pengen tambahan penghasilan atau pengen mengaktualisasi diri di Oriflame gitu, bisa banget teman-teman. Konsisten dan juga disiplin. Kita bahas disiplinnya. Nah disiplin ini maksudnya ya pasti teman-teman tahu lah ya, berarti kita harus bener-bener ngerjain semua to-do list yang kita buat gitu ya. Udah jadi PR kita di hari berikutnya gitu. Jadi jangan sampai nih kita targetnya hari kemarin mau jualan, tapi karena kendala ada kuliah susulan atau ada kegiatan apa gitu ya. Nah itu kita buat PR di hari berikutnya, bikin gitu kan, yang to-do list kemarin tuh yang belum dikerjain apa ya gitu, ditulis lagi gitu teman-teman. Jadi harus disiplin sama konsisten. Konsisten ini adalah ini nih yang sering banget aku masih belajar banget, karena kalau misalnya kita udah bikin to-do list tiap hari tapi nggak konsisten juga, misalnya Senin Kamis nih, hari Senin kita bikin to-do list, hari Selasa bikin,
hari Rabu kayaknya nanti dulu deh, aku ngerjain seala kadarnya aja deh, toh aku juga udah ngerti mau ngapain aja. Tapi karena kita nggak bikin to-do list, alhasil ada nih yang kelewat gitu kan, di hari berikutnya nggak jadi PR tapi malah lupa gitu teman-teman. Jangan menunda. Nah ini nih yang aku pun masih belajar juga sih sebenarnya, jadi kita sama-sama belajar ya gitu. Nah jangan menunda ini maksudnya ya pasti teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya kita sering nunda pasti bakal mundur terus tuh pekerjaan. Tipsnya apa nih gitu ya, kalau misalnya aku nih biasanya misal aku udah kepikiran 5 menit mau ngapain ya gitu, ya udah langsung kerjain aja tanpa pikir panjang gitu ya, jadi menumpuk terus, pada akhirnya nanti bakal nggak dikerjain gitu, dan itu PR banget sih. Pas lagi males sama sama kerjaan kita gitu ya, karena kalau aku nih mahasiswa gitu, misalnya lagi banyak banget tugas gitu ya, waduh pusing nih kalau misalnya aku sambil jualan lah, terus sambil ngajak teman lah, sambil ngebina, ada chat banyak banget, bikin aku pusing gitu kan. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kayak wah aku males deh ngerjain hari ini, aku pengen refreshing dulu, boleh sih teman-teman kalau misalnya mau refreshing dulu gitu. Tapi ingat, kalau misalnya refreshing juga harus ingat waktu juga. Coba deh ingat-ingat lagi tujuan awal tuh teman-teman nggak memulai bisnis apa. Misalnya aku nih tujuannya emang pengen mandiri gitu ya, mandiri sejak muda, pengen biaya kuliah sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Atau kalau misalnya IRT mungkin pengen punya waktu buat anak full time gitu ya, tapi tetap berpenghasilan gitu. Nah itu, atau misalnya pengen pekerja kantoran nih, tapi emang waktunya tuh kayak full banget, pengen punya waktu gitu ya. Pastinya kita harus tahu dulu tujuan awal tuh apa sih. Berikutnya adalah mulailah dengan 5 menit. Maksudnya adalah teman-teman kalau misalnya udah ingat mau ngapain di hari itu juga, di jam itu juga, ya udah langsung kerjain tanpa pikir lama banget. Jadi 5 menit kepikiran mau ngapain, ya udah langsung praktekin. Kesalahan yang menurut aku anak muda zaman sekarang gitu ya, mereka tuh merasa masih banyak waktu gitu, ya nggak, ya kan gitu. Pastinya teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi pikir nih, wah aku kayaknya masih banyak waktu deh, tantan dulu aja deh bisnis gitu, ngapain mikir bisnis gitu kan, masih muda, nikmatin masa muda dulu. Kalau kita nggak ngerjain maksimal di hari ini, ya di hari besok mana ada yang mau kita tuai gitu kan, karena kita nggak kerja keras dulu di awal gitu teman-teman. Jadi bener-bener masa muda ini, apalagi kalau misalnya umur 20-an ya, harus bener-bener mikirin nih mau gimana gitu. Misalnya bagi cewek gitu ya, nah kalau misalnya 20 menuju 25, kalau misalnya kita belum ada persiapan atau apa gitu ya, kita nggak tahu loh teman-teman, kalau misalnya kita masih ada di zona nyaman, mungkin kita masih dibiayain gitu kan, apa-apa ya udah sih aku masih ada orang tua gitu. Tapi kita nggak tahu kan di hari berikutnya gimana keadaan keuangan orang tua misalnya gitu teman-teman. Jadi kita harus kayak punya bisnis jaga-jaga. Oke, terakhir dari aku teman-teman, sebenarnya tidak ada orang yang sibuk melainkan soal prioritas gitu. Jadi kalau misalnya kita nih punya kesibukan apapun gitu ya, tapi kita belum memprioritaskan sesuatu bisnis tersebut, ya kita nggak bakal diprioritaskan juga sama bisnisnya. Kecuali kalau misalnya kita udah memutuskan keputusan gitu ya, bahwa kita ya kuliah pengen sambil bisnis, ya kita harus punya tanggung jawab juga di situ teman-teman. Banyak sih yang maksudnya udah memulai tapi langsung berhenti terlalu cepat, padahal yang namanya bisnis itu pasti butuh proses, iya nggak, iya kan gitu. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya, dan prosesnya itu kan pasti ada juga yang namanya up and down-nya gitu ya, tinggal kita menikmati aja gitu kan. Dan
Kalau misalnya lagi down, berarti kita belajar tuh dari hal-hal yang bikin kita down tuh apa ya gitu, dan dari situlah kita memperbaiki. Oke ya teman-teman, sekian video dari aku tentang manajemen waktu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini juga kalau misalnya channel ini bermanfaat. Jangan lupa like and comment, like and share, comment and share ke teman-teman semua kalau misalnya video ini bermanfaat, dan see you next time, bye bye.